Iya, Fedri dan juga Silka, selain peran penting dari orang tua, seperti yang saya katakan tadi, tentu saja intervensi dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal untuk dapat memastikan asupan gizi yang memadai bagi anak dan juga balita, termasuk di Kabupaten Bangka Selatan ini. Dan beruntungnya di Bangka Selatan ini memiliki seorang wakil bupati, selain juga cantik, tapi juga sangat peduli begitu dengan bagaimana kemudian tumbuh kembang anak dan balita di kabupaten ini bisa dilakukan dengan maksimal. Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Bunda Debbie, biasa dipanggil begitu. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Alhamdulillah, terima kasih DPRI. Bunda, pagi-pagi sudah seger, ini kita bicara tentang program makanan tambahan bagi balita. Lalu di Bangka Selatan bagaimana kemudian intervensi yang dilakukan untuk memastikan program makanan tambahan ini bisa dilakukan secara optimal dan bisa memberikan dampak yang positif bagi tubuh kembang anak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sangat-sangat dibutuhkan. Dan kami sudah melakukan intervensi yang sangat-sangat spesifik untuk dalam memberikan pemberian makanan tambahan. Salah satunya kami dari pemerintah ada anggaran yang bersumber dari DAK, BOK KB. Nah, ini anggaran ini kita berikan, kita kucurkan khusus untuk penanganan, sekarang adalah penanganannya percepatan penurunan stunting. Dan di sini ada konsolidasi, konsultasi, kemudian kita turun memberikan gizi-gizi baik khususnya untuk para balita-balita ini. Kemudian kami melakukan intervensi berbagai pihak khususnya untuk seluruh kepala desa menggunakan dana ADD. Nah, kepala desa yang seluruh yang ada di Bangka Selatan, ada 50 desa khusus Kabupaten Bangka Selatan, kita minta di dalam anggaran itu harus ada anggaran khusus untuk percepatan stunting dan ini sudah ada. Ini merupakan salah satu strategi untuk percepatan stunting. Kita minta seluruh desa agar desa-desa ini melakukan percepatannya melewati kader-kader pendampingan seperti kita perbanyakin kader-kader posyandu. Kemudian kader-kader pendampingannya seperti PKK. Ini semua turun. Jadi artinya banyak hal yang kami lakukan. Kemudian kita juga intervensi pemerintah, bukan hanya kita tidak bisa bergerak sendiri. Kemarin baru saja kami berkonsolidasi, mengevaluasi, karena saya juga selaku ketua tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Bangka Selatan, kami berkoordinasi, mengevaluasi bahwa untuk bergerak penurunan stunting ini tidak hanya pemerintah saja, tetapi semua stakeholder. Kita bekerjasama bersama-sama untuk melakukan bagaimana ini merupakan target pusat. Apalagi arahan Pak Presiden Jokowi ini harus kita kejar. Bagaimana saya ingin penurunan stunting ada di Bangka Selatan semakin zero. Ya, Bunda, yang perlu kita lakukan itu kan adalah bagaimana memberikan edukasi yang memadai kepada para orang tua khususnya. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan anak. Ini seperti apa agar masif begitu edukasi kepada para orang tua sehingga asupan gizi kepada anak ini bisa terpenuhi? Iya, salah satunya ini sebetulnya orang tua ini dari sejak hamil. Ya, sebetulnya ada beberapa step. Salah satunya langkah-langkah pada orang tua ini pada saat catin, calon pengantin. Ya kan ini kan menjadikan seorang orang tua muda ya. Pada saat catin ini dari kita ada pendampingan, kita memberikan sosialisasi. Itu tahap-tahapannya. Kemudian setelah mereka menikah, ini menjadi seorang ibu muda. Ibu muda pada saat mereka hamil. Nah, ini kita memberikan pemahaman, sosialisasi, kita juga turun. Nah, makanya kepada orang tua muda, ayo kita gencar, kita care, peduli untuk memantau kesehatan kita. Bagaimana 1000 hari dalam kita ibu hamil sampai dengan sudah melahirkan, ini harus diberikan asupan gizi yang baik, harus diberikan pemahaman tentang bagaimana untuk jangan sampai anak ini nanti ke depannya menjadi anak yang stunting. Nah, saya minta peran-peran dari kader-kader inilah. Nah, kader-kader ini mempunyai tugas, kita bersama-sama memberikan sosialisasi pemahaman kepada orang tua, bagaimana pentingnya asupan gizi. Karena kalau sudah bahaya stunting, dampaknya jangka panjang, ada jangka pendek, ini sangat bahaya sekali. Jadi dari sejak dini kita sudah mulai care terhadap memberi pemahaman kepada orang tua. Oh iya, baik Bunda Dewi, terima kasih atas waktunya. Semangat terus dan tentu saja kita semua akan mendukung bagaimana kemudian stunting bisa diturunkan dan juga asupan gizi kepada anak bisa terpenuhi sebagaimana mestinya secara ideal begitu Bunda ya. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang asupan gizi memang tidak
terlepas dari bagaimana upaya kita untuk dapat menurunkan bahkan mengeliminasi stunting begitu, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Kita semua berharap keterlibatan semua pihak bisa dilakukan secara maksimal sehingga SDM seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Silka juga dapat disiapkan sedini mungkin dan Indonesia kemudian bisa menjadi negara dengan SDM yang unggul. Demikian dari Bangka Belitung, Fedri dan juga Silka. Terima kasih banyak di Travelino langsung melaporkan dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Salam untuk Ibu Wakil Bupatinya. Oke, sehat-sehat selalu, Revo. Baik, kita juga akan membahas ya terkait dengan makanan tambahan untuk balita bersama dengan Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif SPAK, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, juga sekaligus Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga. Baik Prof, tadi kita melihat bagaimana kondisi di Bangka Belitung bahwa pemerintah terus berupaya untuk menurunkan